Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Wayuni dari kelas 2D, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Pontianak. Baiklah, seperti saya sebutkan tadi, saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, di mana saya berada di Fakultas Pendidikan dan juga berada di program studi kejuruan pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Filsafat Pendidikan Islam, yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso Sarjana Syariah Magister Hukum. Di materi kami, terdapat materi-materi yang menjelaskan terkait sumber-sumber pendidikan Islam. Lalu, dikarenakan saya adalah mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, di sini saya akan mengulas apa sih pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam itu bagi saya dalam menjadi guru kelak. Nah, di dalam materi sumber-sumber pendidikan Islam ini juga terdapat pengertian pendidikan Islam. Jadi, di sini saya juga akan mengulas bagian tersebut. Bagi saya ada 8 poin penting mengapa mempelajari pengertian dan sumber-sumber pendidikan Islam sangat penting bagi calon guru. Baiklah, yang pertama ada bagian landasan filosofis dan teologis. Memahami pengertian pendidikan Islam memberikan landasan filosofis dan teologis yang kuat dalam menjalankan tugas mengajar. Ini membantu guru untuk memahami tujuan pendidikan dalam Islam yang tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga meliputi pengembangan seperti moral, spiritual, dan etika. Dalam pendidikan Islam, tujuan akhir dari pendidikan adalah mencapai ridho Allah dan membentuk manusia yang sempurna, yaitu insan kamil yang berfungsi sebagai khalifah di bumi ini. Pengetahuan ini memberikan guru pandangan holistik tentang pendidikan, mencakup pengajaran ilmu dunia dan akhirat, serta membentuk perilaku dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bagi saya ada kurikulum yang berbasis nilai. Dengan menguasai sumber-sumber pendidikan Islam, calon guru seperti kita dapat menyusun kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ini memastikan bahwa materi yang diajarkan selaras dengan ajaran agama dan budaya lokal yang berakar pada Islam. Sumber-sumber utama pendidikan Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan kias memberikan dasar untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya informatif, tapi juga membangun karakter siswa. Kurikulum berbasis nilai-nilai Islam mempromosikan keadilan, kesederhanaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati, yang semuanya penting untuk membentuk individu yang baik dan masyarakat yang harmonis. Dan selanjutnya, poin nomor 3 yaitu pola asuh dan metode pengajarannya. Pengertian pendidikan Islam mencakup berbagai metode pengajaran yang efektif dan sudah terbukti selama berabad-abad. Metode seperti talqin, yaitu pengajaran dengan pengulangan, tazkirah, yaitu pengajaran dengan nasihat, dan tadris, yaitu pengajaran dengan diskusi, dapat diterapkan untuk mendidik siswa dengan cara yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, metode-metode ini memungkinkan interaksi yang lebih dalam antara guru dan muridnya, serta dapat memastikan bahwa pengajaran ini tidak hanya tersampaikan, tapi juga dipahami dan dapat diaplikasikan dalam sehari-hari. Metode pengajaran Islam yang integratif ini memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotif, tercakup dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan Islam sangat menekankan pada pembentukan akhlak dan karakter. Sebagai calon guru, pemahaman yang mendalam tentang pendidikan Islam memungkinkan Anda untuk membimbing siswa dalam mengembangkan perilaku yang baik dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Guru yang memahami ini dapat memainkan peran penting dalam membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak mulia.
Pembentukan karakter ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan moral yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Dan selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu ada pengembangan kepribadian holistik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada perkembangan intelektual tetapi juga pada aspek emosional, sosial, dan spiritual siswa. Ini mendukung pengembangan kepribadian siswa secara holistik, menjadikannya individu yang seimbang dan berkontribusi positif pada masyarakat. Pendidikan holistik ini memastikan bahwa siswa tidak hanya siap untuk kehidupan akademik, tapi juga kehidupan praktis dan spiritual. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti empati, kerjasama, dan keterampilan memecahkan masalah yang semuanya penting untuk keberhasilan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dan yang selanjutnya yaitu ada nomor 6, yaitu relevansi dengan konteks lokal. Mengingat mayoritas penduduk di banyak negara, terutama di negara-negara mayoritas muslim, menganut agama Islam, pemahaman pendidikan Islam menjadi relevan untuk memastikan bahwa proses pendidikan sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Pendidikan yang relevan dengan konteks lokal membantu menjaga identitas budaya dan agama serta meningkatkan keterikatan dan motivasi belajar siswa. Selain itu, ini juga membantu mempersiapkan siswa untuk peran aktif dan produktif dalam masyarakat mereka sendiri, sambil tetap membuka wawasan untuk interaksi global yang positif. Dan yang ketujuh ialah sumber inspirasi dan inovasi. Sumber-sumber pendidikan Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas mengandung banyak prinsip dan ajaran yang bisa menjadi inspirasi bagi inovasi dalam pengajaran. Calon guru dapat mengadaptasi ajaran-ajaran ini untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Misalnya, prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang mendorong penelitian, pemikiran kritis, dan belajar sepanjang hayat dapat diintegrasikan ke dalam metode pengajaran modern. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan minat siswa, serta perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu nomor 8, ada pembentukan identitas dan jati diri. Memahami pendidikan Islam membantu calon guru dalam membentuk identitas dan jati diri siswa yang kuat. Ini penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mempertahankan nilai-nilai dan kepercayaan mereka dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Identitas yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam memberikan siswa rasa percaya diri dan kestabilan emosional yang penting dalam menghadapi berbagai pengaruh eksternal. Guru yang memahami ini dapat membantu siswa mengembangkan rasa bangga akan identitas mereka sambil tetap menghargai dan menghormati keberagaman budaya dan pandangan dunia global saat ini. Nah, dengan menguasai pengertian dan sumber-sumber pendidikan Islam, calon guru tidak hanya akan menjadi pendidik yang efektif, tapi juga mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berintegrasi tinggi yang siap menghadapi tantangan masa dengan landasan iman dan ilmu yang kokoh. Guru yang terampil dan berpengetahuan luas dalam pendidikan Islam mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya paparkan dan hanya ini dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.